Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi azmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas berkah rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada pertemuan virtual kita kali ini. Dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Nurmayani MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan yang saya senangi teman-teman sekalian. Adapun maksud saya dalam video kali ini yaitu membuat sedikit ceramah yang semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sebelum saya masuk ke materi ceramah saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dengan NIM 12031111005 dari kelas PGSD Reguler D 2020. Adapun tema yang akan saya bawakan dalam ceramah saya kali ini yaitu membangun generasi Islam pada era modern. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman sekarang ataupun pada zaman modern sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin kian pesat. Makin lama makin pesat, tetapi yang kita miriskan adalah berkembangnya ilmu teknologi tersebut, tapi berkurangnya atau makin menipisnya akhlak ataupun akidah dari generasi muda sekarang. Anak muda sekarang itu sudah mulai kehilangan sopan dan santunnya terhadap orang tua. Bukan hanya itu saja, dalam hal berteman saja mereka kadang tidak menggunakan akhlak. Akhlaknya tidak ada kalau misalnya kita bilang akhlaknya minus kalau kita bilang kayak gitu. Padahal kalau misalnya kita bergaul ataupun berteman dengan berlandaskan agama, insya Allah pertemanan kita itu sehat. Ya kan? Apalagi Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, ajaran agama Islam harus disebarluaskan. Nggak hanya pada kalangan anak-anak dan orang tua saja, tapi yang paling utama adalah kepada remaja ataupun anak muda sekarang. Karena anak muda sekarang merupakan generasi penerus bangsa, generasi penerus masa depan. Jadi, kalau misalnya generasi muda kita sekarang ini tidak memiliki ataupun tidak mempunyai bekal agama, bagaimana nasib negeri ataupun bangsa kita ini kalau misalnya generasi penerusnya itu tidak memiliki akhlak. Jangan sampai ya teman-teman. Walaupun kita ketahui kalau misalnya menyebarkan agama ataupun menyampaikan ajaran agama kepada anak muda zaman sekarang itu tantangannya luar biasa sulit. Karena sekarang pun juga mobilitas ataupun aktivitas mayoritas dilakukan di dalam dunia maya, ya kan? Jadi kita sulit untuk mengaturnya, sulit untuk menjangkaunya. Karena kalau misalnya udah di dunia maya ini, apa saja bisa dilakukan. Bagian dari bumi mana ataupun bagian dari dunia mana bisa kita ketahui, ya kan? Akhi wa uhti fillah, generasi muda merupakan generasi penerus bangsa, sudah jelas. Generasi muda merupakan generasi penerus masa depan, sudah jelas. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya anak muda seperti kita memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang seperti diajarkan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Kalau misalnya kita memiliki akhlak yang baik, insya Allah masa depan
negeri kita, masa depan bangsa kita bisa dipastikan cerah. Karena anak-anaknya akhlaknya baik, sudah pasti memiliki inovasi yang bagus, terus anak-anak mudanya juga kreatif, seperti itu. Akibat Uhtifillah, saya sebagai salah satu generasi muda cukup prihatin melihat saudara-saudari saya banyak yang berteman ataupun banyak yang bergaul tidak berlandaskan dengan agama. Karena tidak mengetahui batasan agama dalam berteman, mereka dengan mudah membuat dosa dalam berteman. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka bangga dengan dosanya, mereka bangga dengan maksiatnya, mereka bangga untuk mengumbarnya. Padahal mereka sadar, ataupun tidak sadar saya juga nggak tahu, tapi sepertinya mereka tahu. Kalau sadar, insya Allah mereka sadar kalau misalnya malaikat atid itu selalu stay untuk mencatat amalan buruk kita. Nauzubillah. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam bergaul itu harus tahu batasan. Karena dengan batasan agama kita pasti akan memiliki pola pertemanan yang baik. Sebelumnya nih, saya mau nanya buat teman-teman sekalian. Kira-kira apa sih perbuatan ataupun hal yang sering dilakukan anak muda zaman sekarang itu yang merupakan dosa, tapi anak muda zaman sekarang itu bangga untuk mengumbarnya? Apalagi kalau bukan pacaran, ya kan? Banyak anak muda zaman sekarang itu yang bangga kalau misalnya dia punya pacar, bangga kalau misalnya banyak cowok yang dekatin. Padahal tanpa mereka sadari, hal tersebut merupakan dosa. Karena pacaran merupakan salah satu jalan terbentuknya zina, dan zina itu merupakan salah satu larangan Allah. Seperti dalam firman Allah di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Di mana dalam Quran tersebut Allah berfirman yang bunyinya wala taqrabu zina innahu kana fahisa wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat tersebut, kita dilarang untuk mendekati zina. Kita mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi untuk melakukannya, teman-teman. Jadi jangan sampai. Zina itu merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pacaran itu, kalian itu lagi jalan di jalan yang buruk, bukan lagi jalan di jalan yang romantis. No, gak ada kata romantis sebelum ikatan pernikahan. Gak ada komitmen sebelum adanya kata sah. Jadi kalau misalnya ada cowok yang bilang sama kalian, kita jaga komitmen ya, di luar kata sah itu merupakan omong kosong, bukan suatu janji. Jadi jangan dipercaya. Biasanya kalau misalnya orang ataupun cowok yang ngomong kayak gitu, biasanya itu ada ekornya di belakang. Bentuknya itu bentuk ekor buaya. Jadi itu hanyalah modus, uhti. Jadi jangan dipercaya kayak gitu. Selain itu juga, pacaran itu juga bukan merupakan budaya Indonesia, bukan merupakan budaya Nusantara. Itu merupakan budaya barat. Jadi apa sih budaya Indonesia itu sendiri? Budaya Indonesia itu sendiri adalah perjodohan. Seperti dalam cerita Siti Nurbaya, ya kan, udah jelas-jelas di situ jodohkan. Jadi buat para jomblo, jangan kalian merasa kalau misalnya kalian itu orang yang paling sedih di dunia. Enggak, justru kalian orang yang paling bahagia di dunia. Kalian jauh dari dosa, kalian jauh dari maksiat, kalian mahal, kalian gak murah. Seperti saya pernah dengar dari Ustadz Handi Boni mengatakan bahwa jika ada perempuan yang mau diajak pacaran oleh lawan jenis, nah berarti secara gak langsung perempuan itu menyerahkan harga dirinya secara cuma-cuma. Bayangin, kalau misalnya kita diajak pacaran, kita mau, harga diri kita berikan secara cuma-cuma. Jangan mau jadinya. Soalnya pun pacaran itu banyak ruginya. Kita dipegang-pegangin, kita dosa. Terus kita buang-buang waktu, kita buang-buang tenaga, kita buang-buang uang. Karena kalau yang namanya pacaran pasti ada traktir-mentraktir. Telat ngabarin karena ketiduran. Kayak, sayang minta maaf ya, aku telat ngabarin soalnya aku ketiduran. Pacarnya ngambek. Kalau kayak gitu, kita bujuk-bujuknya lagi. Buang-buang tenaga, buang-buang waktu, ya kan? Selain itu apa sih selain pacaran, hal yang bangga anak muda zaman sekarang itu untuk melakukannya?
apalagi kalau bukan untuk meminum minuman keras. Banyak anak muda zaman sekarang itu yang kalau misalnya nongkrong, yang kalau misalnya kumpul-kumpul sama kawannya itu harus ada khamar, harus ada minuman keras. Karena saya pernah dengar waktu saya juga lagi gabung sama teman-teman saya di sebelah, ada gerombolan anak muda juga. Mereka ada salah satu orang yang ngomong, nggak ngamer nggak keren bro, jadi kita harus ngamer, katanya kayak gitu. Soalnya kita coba-coba aja dulu gitu ya kan. Nah bayangin, ada orang yang bilang kalau misalnya untuk menjadi keren itu harus minum minuman khamar, harus minum amer. Pasti kalian semua tahu kan amer. Amer itu merupakan salah satu jenis minuman keras, dan itu merupakan dosa, dan imbalannya dibanet sama Allah 40 hari ibadahnya. Bayangin kalau kita udah capek-capek ibadah terus dibanet sama Allah. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu kalau misalnya itu ibadah diterima atau enggak ya teman-teman. Tapi kalau bisa janganlah kita meminum minuman keras kayak gitu. Pun nanti kalau misalnya kita udah minum minuman keras terus mabok-mabokan di jalan, terus kita jatuh, terus kita endingnya kayak gimana? Masuk rumah sakit. Siapa yang susah? Diri kita sendiri. Siapa lagi? Orang tua kita. Siapa lagi? Teman-teman kita. Ya nggak sih? Endingnya apa sih yang kita dapat kalau misalnya kita bergaul tanpa ada batasan agama? Apalagi kalau bukan penyesalan. Karena kata orang, kalau di awal itu namanya pendaftaran teman-teman. Jadi jangan sampai kita menyesal di akhir. Ya kan? Kita menyesal di akhir. Terus masih mending kalau misalnya kita udah nyesel kita mau berubah. Kalau misalnya kita udah nyesel tapi kita melakukannya lagi, ya sama aja Jamal, ya nggak sih? Jadi jangan sampai, karena semuanya itu dimulai dari coba-coba. Awalnya sih coba-coba, tapi lama-kelamaan saya ketagihan. Itu ucap orang yang kalau misalnya udah kecanduan minum minuman keras. Selain itu juga game tanpa mereka sadari kalau misalnya game itu merupakan pembunuh waktu yang luar biasa. Bayangin, karena orang yang kalau misalnya udah megang game, udah miringin HP, terus ada suara welcome to Mobile Legends, ally has been slain, legendary. Wah, itu kalau misalnya udah dengar suara itu kayak bisa sampai 3 jaman di depan HP sambil miringin HP. Terus sambil maki-maki, karena kalau misalnya dia kalah biasanya dia kesel kayak gitu. Jadi jangan sampai kita kecanduan game, kecanduan hal-hal negatif lainnya. Nah, dari persoalan-persoalan tersebut kita bisa lihat bahwa kita memerlukan dobrakan yang tegas. Tidak hanya tegas, tapi kita memerlukan dobrakan baru, dobrakan yang kuat untuk bisa membangun dan memperbaiki akhlak dan akidah dari anak muda zaman sekarang. Karena tugas untuk membangun generasi muda sekarang itu bukan merupakan tugas per individu, tapi tugas kita semua teman-teman. Walaupun tantangannya luar biasa sulit, karena pemikiran anak muda zaman sekarang itu liberal, bebas, mereka nggak mau terikat. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menghakimi mereka yang belum hijrah di jalan yang benar dengan menghakimi atau mengolok-olok mereka di depan umum. No, nggak seperti itu caranya. Tapi rangkul mereka, ajak mereka secara perlahan. Dengan begitu insya Allah mereka bisa luluh. Karena pun batu yang keras juga bakalan bisa berlubang dengan tetesan air yang lunak. Maka dari itu, adapun hati manusia yang keras, kalau misalnya kita ajak, kita nasihati pelan-pelan, insya Allah dia mau hijrah, insya Allah dia mau berubah. Jadi buat teman-teman yang udah hijrah, saya doakan semoga istiqomah. Dan buat teman-teman yang belum hijrah dan lagi yang diproses hijrah, saya doakan semoga lancar. Ya kan? Amin ya robbal alamin. Baiklah, Aki wa Uhti Fillah, harapan saya untuk kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, generasi penerus negeri yang diharapkan oleh banyak orang adalah marilah kita membentengi pergaulan kita dengan akhlak, dengan akidah yang benar, dengan berlandaskan ilmu agama dan iman. Jangan hanya berlandaskan dengan canda gurau saja. Jadi pilihlah teman yang bisa membawa kita ke jannahnya Allah. Bukan hanya membawa kita kepada kenikmatan di dunia, tapi membawa kita
tapi membawa kita kepada kesengsaraan di akhirat. Karena seorang teman itu bisa membantu kita di akhirat kelak nanti. Jadi teman-teman, pesan saya buat kalian semua dan buat saya sendiri, pilihlah teman ataupun pilihlah circle pertemanan yang bisa membawa kita ke arah kebaikan, bukan malah ke arah keburukan. Demikianlah kiranya yang dapat saya sampaikan pada video ceramah saya kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari video singkat ceramah saya tadi. Dan saya juga mohon maaf kalau misalnya ada saya salah kata dan perkataan saya yang menyinggung ataupun menyakiti hati teman-teman sekalian. Saya mohon maaf karena saya juga seorang manusia, gudangnya hilaf, gudangnya berbuat salah. Kepada Allah juga saya mohon ampun. Dan saya ucapkan terima kasih untuk ibu dosen dan teman-teman sekalian yang sudah memberikan saya kesempatan dan perhatian kalian. Saya ucapkan terima kasih untuk. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Saya Aulia Ramadhani, dan saya akhiri ceramah saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.